Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Selva Fahrunisa dengan NIM 11920606090. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan yang keempat, yaitu mengenai refleks pada tendon manusia. Selamat menyaksikan. Landasan teori. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuens neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan info saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensor dan neuron motor. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh saraf sensor langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung. Sel saraf merupakan sel fungsional pada sistem sel yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Pembentukan potensial aksi merupakan cara yang dilakukan sistem saraf dalam melaksanakan fungsi kendali dan koordinasi tubuh. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu senter, botol air mineral, air minum, mata praktikan, mulut praktikan, telapak tangan praktikan, lutut praktikan, dan telapak kaki praktikan. Refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1 hingga 2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan pupil pada mata. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan pupil, kornea, kelopak mata ketika mata disinari oleh cahaya senter. Refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda yang dekat dan jauh, kemudian perhatikan pupil. Refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan, lalu perhatikan perbedaannya. Refleks telapak tangan. Jatuhkan benda ke arah telapak tangan, kemudian perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Refleks patella. Duduki kursi dengan keadaan kaki menggantung, pukul patella, lalu perhatikan reaksi yang terjadi pada kaki. Refleks telapak kaki. Gelitiki kaki, kemudian perhatikan reaksi yang terjadi pada jari kaki. Refleks bersin. Amati aksi yang terjadi ketika bersin, baik dari kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada refleks pada pupil ini setelah 1 hingga 2 menit mata dipejamkan, lalu mata dibuka sedikit silau dan pupil terlihat membesar, kemudian kembali mengecil. Pada refleks pada pupil secara tiba-tiba, ketika mata disorot oleh cahaya dari senter, maka diameter pupil akan menjadi mengecil dan kelopak mata berkedip-kedip karena kesilauan. Kemudian yang ketiga yaitu refleks akomodasi. Responnya, saat benda dijauhkan, lensa mata menjadi lebih pipih, sedangkan jika dijauhkan, lensa mata akan menjadi lebih cembung. Kemudian refleks menelan. Ketika menelan ludah, menelan dirasa lebih serat dibandingkan ketika menelan air minum. Dan yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Ketika dijatuhi benda berat, tangan memberi refleks yang menghindar. Kemudian yang keenam, refleks patella. Ketika pentela dipukul, kaki menjadi sedikit terdorong ke depan seperti menendang. Dan yang ketujuh yaitu refleks telapak kaki. Saat kaki dikelitiki, kaki memberikan respon geli dan menghindari. Jari-jari kaki pun menjadi melipat dan merapat karena geli. Kemudian yang terakhir yaitu refleks bersin. Saat bersin, kelopak mata tertutup, kepala menunduk, bahu terangkat, tangan menutup, dan leher pun ikut menunduk. Pada pembahasan refleks pada pupil, ketika mata dibuka secara tiba-tiba setelah ditutup selama 1 hingga 2 menit, maka pupil akan membesar dikarenakan mata yang berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah penutupan mata tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Kurniawan tahun 2019 halaman 36 bahwa pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang.
Yang kedua yaitu refleks pupil secara tiba-tiba. Saat mata diberikan sinar dari senter secara tiba-tiba, maka pupil pada mata akan menjadi mengecil. Dalam Sitompul 2015 halaman 78 dijelaskan bahwa pada keadaan sangat terang maka pupil mengecil sehingga tidak silau. Sedangkan pada keadaan gelap, pupil akan membuka lebih besar agar cahaya yang masuk lebih banyak. Hal ini juga dibantu oleh iris yang terletak di depan lensa dan berfungsi untuk mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Untuk selanjutnya yaitu refleks akomodasi pandang. Ketika mata melihat benda yang jauh, maka pupil akan membesar. Sedangkan ketika benda didekatkan, maka pupil akan mengecil. Hal ini berpengaruh pada jumlah pengumpulan cahaya oleh daya akomodasi mata. Dalam Sabrina 2015 halaman 2 dijelaskan bahwa mengenai akomodasi, bahwa akomodasi adalah perubahan dinamis dari kekuatan dioptri optik mata yang memungkinkan titik fokus pada mata berpindah dari objek yang jauh ke objek yang dekat, di mana ketika mata berupaya melihat benda yang dekat maka pupil akan mengecil, dan sebaliknya apabila melihat benda yang jauh maka pupil akan membesar. Selanjutnya yaitu refleks menelan. Menelan air liur terasa lebih sulit dan serat dibandingkan saat meminum air. Aktivitas menelan terasa lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh kekentalan pada saliva yang menjadi hambatan dalam aktivitas menelan. Menurut Usman, tahun 2017 halaman 16 menjelaskan bahwa sekresi pada saliva diatur oleh sistem saraf autonomi dan melalui reseptor spesifik yang terdapat pada kelenjar saliva. Hal ini terjadi melalui rangsangan ke neurotransmitter pada saraf simpatis dan parasimpatis. Kemudian pada refleks telapak tangan, ketika benda berat dijatuhkan di atas telapak tangan, maka tangan akan menghindari benda tersebut sebagai refleks yang terjadi. Hal ini dijelaskan dalam Campbell 2010 halaman 238 bahwa refleks tersebut melindungi tubuh dengan memicu respon yang cepat dan tak sadar terhadap sesuatu rangsangan tertentu. Sehingga refleks pada tangan tersebut segera menghindari benda tersebut sebelum sensasi nyeri diolah oleh otak. Kemudian selanjutnya yaitu refleks pada patella. Saat lutut dipukul dengan posisi kaki kita menggantung, maka akan memberikan refleks kaki tiba-tiba ke depan seperti sedang menendang. Dalam Fariha 2016 halaman 232 dijelaskan bahwa pada refleks patella, interneuron di sumsum tulang belakang akan menghubungkan neuron sensoris dari quadriceps dengan neuron motorik yang mengirimkan sinyal ke otot flexor juga terlibat. Kemudian refleks pada telapak kaki. Saat telapak kaki digelitiki, maka respon yang terjadi pada kaki akan menghindari dan jari-jari pada kaki pun akan merunduk karena merasakan geli. Hal ini karena ujung saraf pada kulit kaki terstimulasi oleh sentuhan atau gelitikan yang membuat refleks pada kaki bergerak untuk menghindarinya. Menurut Isnaini, tahun 2006 halaman 68, apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, maka membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Dan yang terakhir yaitu refleks bersin. Ketika kita bersin, terjadi refleks pada tubuh bagian kelopak mata, kepala, leher, dan bahu, di mana kelopak mata akan menutup ketika bersin, kepala dan leher akan menunduk, dan bahu akan terangkat. Menurut Hulan Anggreni Janar 2007 halaman 2 dijelaskan bahwa refleks bersin merupakan suatu respon pertahanan terhadap rangsangan benda asing pada saluran pernafasan atas. Pada saat ada rangsangan fisik pada hidung, saraf olfaktori akan menyampaikan ke bagian medula otak dan timbul respon eferen bersin. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak refleks ini disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Gerak refleks ini terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung. Gerak refleks terjadi secara tidak sadar di mana seseorang melakukannya dengan begitu saja. Gerak refleks juga berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak.